Selamat pagi. Kali ini dari villa gua akan jalan-jalan sedikit, ngasih lihat ke lu orang pemandangan di sini di pagi hari. Oke. Jadi di depan villa ini ada got. Gotnya deras banget ya, macam sungai ya. No. Ini kondisi villanya di komplek ini ya enak. Kalau malam nggak berisik, pagi adem bener. Kebetulan dari semalam hujan terus ya, jadi pagi ini enak bet. Baru banget bangun, banyak yang masih lari pagi. Nah itu tuh, lihat bukit-bukitnya tuh. Coba kita zoom ya. Oke, zoomnya nggak terlalu berguna. Nah, kita aja sambil jalan-jalan lagi. Sini ada pos security yang sudah tidak terpakai pasti ya. Tuh pagi-pagi bangun lihat bukit apa gunung tuh jauh tapi nggak kelihatan kalau di kamera. Nah ini got macam sungai ini ya tuh. Ya nggak usah jalan jauh-jauh lah ya, capek. Seperti inilah kira-kira. Untuk villa yang kita tempatin itu Villa Yuka 1 ya. Kapasitasnya katanya bisa sampai 20 sampai 25 orang. Dia ada 4 kamar. Satu kamarnya bisa untuk 2 orang, ada kasur untuk 2 orang. Ada 3 kamar yang bisa untuk 2 orang dan 1 kamar untuk 4 orang. Ada kolam renang, ada biliar, ada karaoke. Dan harganya di 2,5 pada saat kita nginep ini ya. Jatuhnya di hari weekend dan lagi high season, musim libur. Dan tempatnya oke, enak, nyaman, bersih. Nah, gua kasih lihat dikit ya. Untuk sedikit gambaran villanya seperti apa. Ada warungnya ya. Jadi kalian butuh apa-apa gampang ya. Nah, dari sini masuk. Sini ada jalan setapak. Bisa untuk masuk parkir motor di atas. Ada kucing. Nah, untuk parkiran motor kita ini ada 10 motor ya.
dan masih muat, masih bisa 5 lagi, 15 motor berarti masih masuk ya. Nah, situ ada gazebo-nya buat duduk-duduk. Lalu ada kolamnya, kolam. Nah, ada kolam. Di sana juga ada area duduk-duduk lagi. Buat nyantai-nyantai, buat barbekyuan. Mantap. I don't want to make a big issue out of it. I'm serious, buddy. Real serious. Ya, kita akan melanjutkan perjalanan ya. Dan belum tahu nih jadinya lewat mana. Apakah lewat Bukit Pelangi atau lewat Bogor Kota? Kita akan mengikuti aja ya yang di depan bawa kita kemana. Tadi kita sudah melewati kemacetan, dan habis macet itu kita akhirnya buka satu jalur ke bawah. Dan ya kondisi ramai. Apa ya? Oh, jadi ada concernnya kalau lewat Bukit Pelangi kan tanjakannya lumayan juga tuh. Karena ada satu motor yang lagi problem, takutnya nggak bisa nanjak. Cuma nggak tahu nih, jadinya tetap lewat Bukit Pelangi atau tidak. Ya, kita ikuti saja. Mereka ini membawa kita ke mana. Kita nikmati saja perjalanan ini. Jadi saksikan terus. Jangan kemana-mana. Mau kemana lagi sih? Untuk saat ini kita sudah sampai di mana ini? Mana ya? Nggak tahu di mana. Tuh dijual batu alam kita. Ya pokoknya sudah di sinilah. Nah itu tuh pusat oleh-oleh khas Bogor, Priangan Sari. Minimania, Taman Miniatur Dunia. Minimania, mantap. Itu tempat wisata ya, kayak cocok untuk bawa anak-anak ke sana melihat miniatur dari pasti bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia ya. Pasti ada Menara Eiffel tuh di sana tuh. Ada template deh itu. Ya menaranya juga ikonik banget ya. Pasti jadi tiap orang bikin akan selalu ada Menara Eiffel. Jadi kita ini sedang dalam misi mencari tempat ngopi. Mungkin sekalian makan siang ya. Biar kita tetap mantap, jos tenaganya di jalan. Biar Abu Salim cabang condet sate Tegal itu laku. Oke? Karedok. Warung sate lagi Haji Zainal. Nah ini harusnya pecahan gadok gak sih? Apa yang mau ke Bukit Pelangi kayak di sini ya? Kita nggak tahu nih, dia orang memutuskan lewat mana.
Oh, sepertinya kita jadinya lewat Bogor kota. Karena mereka, oh nggak bisa jalurnya, mesti muter ke sana, macet. Ya kita lihat aja dah, ditutup ya, jadi nggak bisa langsung ke kanan. Kita lihat aja kita jadinya ke lewat mana. Tuh, ramai bener orang. Tapi untung ya, kita udah nyampe sini hanya dalam waktu sekitar 1,5 jam, dan nggak yang kejebak macet selama berjam-jam. Karena kan sering dengar tuh ya, mungkin yang macet berjam-jam tuh pas lagi libur panjang atau ada libur apalah, itu macetnya bisa sampai 10 jam, 12 jam. Ini bang, nggak kebayang dah deh, di motor macet 12 jam. Ih, untung banget kita nggak yang kena macet gimana-gimana. Dan cuacanya cerah, nggak hujan, jadi enak juga, cukup terik, dan nggak pakai sarung tangan ya, males. Takut hujan, ribet, ntar keburu basah. Tapi begini belang gua nanti. Tapi masih adem, cuaca anginnya masih ada dingin-dinginnya dikit, walaupun sudah di daerah sini ya. Jadi sepertinya kita akan lewat Bogor kota ya. Nah, kita ambil kiri, kita ke jalan raya apa ini? Ini masih jalan raya Ciawi. Ada apa ini? Rame-rame, ada apa ini? Rame-rame. Oh, macet ya. Ada macet gara-gara apakah? Mungkin tempat wisata kali ya, restoran-restoran. Jadi ya macet. Coba nanti kita lihat di depan kenapa dan ada apa. Oke, kembali lagi singkat. Sepertinya ini karena jalurnya ditutup ya. Jalur arah naik ditutup tuh, jadi ya wajar dan pasti akan menyebabkan kemacetan di sini. Tuh, jalurnya ditutup. Untuk arah naik ke puncaknya tuh tertahan sudah semua. Ini sih hitungannya apes nggak sih? Tuh yang ketahan paling depan. Nggak dikasih lewat satu mobil lagi gitu, langsung tutup. Dah, tertahan dia udah di sana sampai sore dah tuh, nggak bisa kemana-mana lagi, udah selesai dia, diem udah di sana.
Oke, nanti kita baru mau nanti. Jadi ini kayaknya gara-gara mobil 2 jalur kali ya ke arah sini ya. Ya, sudahlah, kita nikmati saja macet-macetannya. Nanti kita lanjut lagi videonya. Oke, jadi kita masih di gak jauh ya dari tadi kita video terakhir. Sekarang kita ada di kantor urusan agama tuh, Ciawi. Dan ya, macetnya mantep. Ini pun ya, lihat tuh masih macet. Karena ditutup juga ya jalur ke atas, jadi di sini juga tersendat nih. Banyak orang untuk lewat jalur alternatif ya katanya tadi tuh. Ya pokoknya jadi macet lah. Dan motor teman kita juga overheat. CVT-nya sudah berasap-asap. Jadi harus diistirahatkan terlebih dahulu. Jadi tadi kita sempat berhenti dulu di Pertamina. Sekalian buat ngisi-ngisi bensin bagi yang butuh. Tapi kalau kita mah masih ada 5 bar. 5 apa 6? 5. Dan harusnya masih cukup untuk sampai rumah. Ya beginilah ya, tuh masih macet. Mobil jadi 2 jalur ya, motor nggak bisa lewat. Tuh, jadi ya motor nggak bisa lewat. Nah, sekarang kita sudah ada di lampu merah. Kalau ke kiri kita ke Sukabumi, kanan masuk tol ya. Dan di sini kita akan lurus menuju ke Tajur. Dan seharusnya dari sini tadi lihat di map sudah gak macet. Kalau masih macet, ya sudahlah. Nikmati saja perjalanan ini. Gitu kan? Kemana Pak? Lagi macet-macet masih ada aja yang lawan arah ya. Nah, tadi ya mau ke tempat ngopi dulu gitu kan, sekalian makan siang. Tapi kayaknya gak jadi, kita kepencar juga. Ada yang udah nyelonong, sudah jalan pulang. Jadi kita tadi sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor. Jadi sekarang gantian, karena kita sisa berenam, gua yang akan memimpin jalan, menuntun mereka kembali ke rumah masing-masing. Ntar sepertinya mereka ketahan lampu merah ya. Kita tungguin dulu. Di mana mereka? Apakah mereka sudah nongol? Ya, di sini seharusnya udah lancar nih.
Semoga lancar terus sampai Jakarta ya, tanpa ada kendala lagi. Dan di Bogor ini sudah berawan, sudah mulai mendung-mendung. Jangan hujan dulu ya Bogor. Coba kita sambil ngintip-ngintip di orang, apakah sudah sampai. Belum ya, masih baru 2 motor di belakang kita. Kemana lagi kah mereka? Atau kita berhenti aja dulu di depan. Kita berhenti di depan, kita tungguin dia orang. Ya, kita sudah kumpul lagi sama mereka. Sekarang kita masih di Rosalia Indah. Nggak tahu gue di mana ini, berarti fullnya Rosalia Indah Bogor ini ya. Nah, sini ada Ramayana. Wah, ada rame-rame apa tuh? Ada acara lah ya. Tahan, iya bang, tahan bang. Kita jur. Ya, kita masih di sini. Nikmati saja ini macet-macetnya. Ini adalah jalur yang biasanya orang-orang lewati ya. Kalau dari Puncak menuju Jakarta. Iya nggak sih? Harusnya sih iya ya. Di sini sekitar banyak tuh, ada furniture. Ini daerah industri juga kali ya, tuh ada keramik-keramik. Superindo, pangkalan bus lagi tuh di sana. Ya, semoga lancar aja terus seperti ini. Tanpa hujan, tanpa kemacetan lagi. Biar enak kita jalan pulangnya, biar gas terus. Oke, sekarang kita sudah sampai di Bogor ya. Tuh, sudah di Lipo Plaza Eka Lokasari Bogor. Kita sudah di Bogor kota, agak pinggir dikit. Nah, kondisinya ramai ya, hari Minggu. Mungkin karena pada jalan-jalan pastinya. Jalan-jalan bareng keluarga, healing, refreshing. Nah, The Planet Gadget.
Ini kita ke kanan ya. Kalau ke kiri bisa juga, tapi saya lupa jalannya. Jadi kita lewat kanan saja yang kita sudah tahu pasti jalurnya. Kalau lurus masih belum tahu lewat mana. Oke, sudah hijau, kita lanjut lagi ya. Ya, depan macet lagi, sudah terlihat. Ya, kita nikmati saja kemacetan ini. Tuh, udah lampu rem semua itu. Tuh, lampu rem semua, guys. Tuh, mantap dah. Ya, kita nikmati saja macet-macetannya. Perginya enak, pulangnya macet. Biar apa? Biar capeknya maksimal. Tuh, lihat sungai dulu dah tuh. Kasih pemandangan dikit biar semangat. Oke. Sekarang ada di terminal Baranang Siang ya. Terminal yang pas di pintu keluar tol. Kalau naik mobil. Nah, ini nih si Agramas mau keluar nih. Nah, gue dulu suka nontonin YouTuber yang bahas-bahas bus tuh. Ini namanya bus tipe apa, jadi orang hafal-hafal. Nah, kita akhirnya sampai di Tugu tuh ya, di depan ya. Simpang Raya Bogor, Jalan Pajajaran. Ada juga simpang raya yang di atas puncak itu ya. Teman-temanku, nah ini kalian yang nggak tahu nih, Tugu nih di Bogor nih. Tuh di Nukiwari, apa itu? Nah, bisa bahasa Sunda. Dari sini kita akan memutari Kebun Raya Bogor ya. Lalu masuk kembali ke Jalan Raya Bogor. Untuk pulang sampai Jakarta. Set, lihat macetnya. Sini daerah pasar ya. Banyak tempat makan nih dekat sini di depan tuh. Apa ya namanya? Lupa lagi. Daerah cukup terkenal loh di Bogor. Lupa tapi. Nama Surya Kencana. Surya Kencana. Itu tempat banyak sekali makanan ya. Tuh kayak masuk sana deh, saya inget gua. Tapi kita tidak akan ke arah sana. Kita akan ke sini. Kita akan ke kanan. Ini sebelah kanan kita nih Kebun Raya harusnya ya.
Atau oh, Surya Kencana sini nih, tuh ada pelang jalan ya, Jalan Surya Kencana, makanannya mantap mantap seperti itu. Nah, ini adalah apa ini, gedung Kementerian Kehutanan. Oke, di depan itu ada Mall BTM ya, Bogor Trade Mall. Bogor Trade Mall isinya kebanyakan elektronik ya, handphone. Terus di lantai satunya itu ada yang jual handphone. Gitu juga lantai ground ada jual makanan, handphone. Ya seperti itulah. Ini teman-temanku di mana nih? Apakah mereka akan dapat menemukanku? Apakah mereka dapat menemukanku? Oke, nemu ya. Oke, kita lanjut lagi. Pohonnya tinggi-tinggi ya, mantap-mantap tuh. Tuh, ada delman deh. Rindang, adem. Nah, Polresta Bogor Kota, Mall Pelayanan Publik. Gitu. Sini kita lurus aja ya. Kalau nggak salah. Aduh. Kalau nggak salah. Kita nanti aja lah kalau gitu. Ada apa? Ngerem mendadak. Ada ibu-ibu nyebrang. Enak banget jalan di Bogor tuh, pohonnya gede-gede, adem bener. Jalannya gede ya. Nah, di sini kita ambil kiri. Untuk balik ke Jalan Raya Bogor ya. Nah, ada Dunkin Donat tuh. Siapa mau Dunkin? Sini adalah rumah sakit TK Salak Bogor, TK 3. Ini udah lama sepertinya ya bangunannya. Kayak sekolahan. Warkop Agam Medan. Banyak ya. Dan macet lagi. Bogor Junction. Mallnya kecil ya. Mall lama itu pasti.
Later that same evening. Oke, saat ini kita akhirnya dapat hujan juga ya. Pakai jas hujan lagi, dan hujannya reda lagi. Jadi sekarang kita sudah di underpass ya ini ya. Ini di underpass Bogor nih yang tol ke arah Sentul. Nah, kalau mau ke IKEA Sentul, Ion Mall Sentul, nah dari sini bisa untuk yang bawa mobil. Ya, entah gimana ceritanya, pokoknya dengan segala macam drama ini itunya, kita sisa berlima. Sisa berlima. Dan ya, kita lanjutkan perjalanan pulang kita. Ini sekarang jam 3.43. Jam 3.43 berarti sebentar lagi sudah jam 4. Dan tadi cek di map, di Google Map, untuk sampai ke tujuan kita akan memakan waktu 2 jam. Jadi sepertinya kita akan sampai saat maghrib. Ya, perjalanan panjang ya, kirain di puncaknya enak, nggak kena macet, nggak taunya keluar dari puncak baru macet. Mantap banget di Bogor ya. Nah, ada yang ngegantung tuh. Siapa? Aduh, ada aja orang bikin iklan tuh. Nah, sekalian kita tes ya, kita lihat gambar dari DJI Osmo 4 ini dalam kondisi hujan. Seharusnya sih masih oke juga ya, paling ada air-air yang di kaca lensanya itu yang menghalangi. Dan kita di Bogor, kita disambut oleh Bogor dengan ciri khasnya kota hujan. Ya nikmati aja lah ya, walaupun jadinya kita nggak bisa, agak cepet jalannya karena hujan, becek, banyak genangan, takut licin. Jadi kita nikmati saja perjalanan ini pelan-pelan. Dan ada sedikit info, jadi DJI ini kan gue baru beli ya, mungkin minggu lalu tuh baru beli tuh, di harga promo yang device only ya, 4,6 atau 4,7 lah ya. Tadi gue lihat di Instagram ya DJI, dia promo DJI Action 5 Pro harganya 4,6. Pengen marah-marah nggak sih? Beda seminggu loh, harganya langsung berubah. Heran, nggak bisa cepetan dikit berubahnya. Gua nggak bisa nunggu belinya karena kan dia mau ngetes nih, mumpung ada jadwal jalan ke puncak. Kalau bisa nunggu mah nggak perlu buru-buru juga, gue pasti nunggu. Bisa dapat yang 5 Pro, ini malah jadi dapat yang 4. Jadi buat kalian yang mau beli kamera DJI, mungkin tips dari gue boleh dipantengin terus sosmednya, karena dia kalau gue perhatiin setiap awal bulan itu ada promo mantap biasanya. Oke, jadi yang mau beli boleh dipantengin tuh sosmednya si DJI apa namanya ya,
Itulah pokoknya, carilah. Untuk saat ini kondisi hujan lumayan deras ya. Macet juga, hujan macet, wah sudah kombinasi yang mantap. Jadi kita tadi keluar dari villa 11.45, hitunglah jam 12 sekarang 3.45, sudah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 jam ya, belum nyampe ya. Enggak juga ya, lebay, goblok gak bisa ngitung. Nah, dari sini kita lurus terus saja. Ini sudah masuk ke Jalan Raya Bogor. Ya, kita nikmati saja 2 jam ke depan perjalanan ini. Kita kasih lagu-lagu kali ya. Tutut. Oke, ini kondisi hujannya sangat lebat ya. Mantap nih, dikasih hujan segede gini. Tuh, jarak pandang juga nggak terlalu jauh. Padahal masih jam 4 ya. Tapi sudah gelap kayak mau malam. Mantap betul, mantap betul, mantap betul ini dikasih hujannya. Kita masih di Jalan Raya Bogor, masih panjang perjalanan, belum sampai ke Cibinong City Mall aja belum. Ya, kita nikmati saja lah ya perjalanan ini. Dan apa itu di depan Cibinong City Mall? Bukan lah ya, kayaknya mah belum nyampe deh kita. Ya, gue juga belum lihat ya ini hasil dari kameranya seperti apa. Apakah bagus? Apakah tidak? Apakah tidak apa-apa? Gambarnya dan suaranya. Suara mungkin harusnya aman ya. Nah, gue pakai DJI Mic Mini dan gue taruh di dalam helm. Seharusnya sih aman kalau untuk suara. Tapi mungkin settingan suaranya belum bener, belum oke. Jadi nanti kalian boleh tolong komen-komen, kasih masukannya, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Untuk posisi kamera juga gua ada yang di chin strap, yang di dagu helm ini, lalu ada yang chest strap yang kita taruh di dada. Gua ada beli juga yang di tangan, di lengan ya, di tempat kita pakai jam tuh biasa. Lalu ada yang di leher, ada juga yang di handlebar ini nih. Cuma kenapa dia miring ya? Dia sekali cetek langsung ke situ. Heran. Inilah belum nemu nih kenapa. Berarti kayaknya kita mesti beli yang sambungan yang bisa dibengkok-bengkokin gitu. Biarin aja dia nengok ke sana, tapi nanti kita bisa sambung biar kameranya lurus. Tapi apakah kuat disambung-sambung seperti itu pegangannya? Boleh dong sharing-sharing yang lain biar hasilnya di channel ini lebih baik lagi. Widih, mantap, motor trail.
menerabas banjir. Di kanan kosong nih, dia di kiri ya sengaja yang ada genangan. Ya, bagi warga sekitar sini, apakah memang kalau lagi hujan gede gini biasa airnya menggenang seperti ini? Ada apa tuh di depan? Oh, banjir. Banjir. Kita ambil kanan aja. Biar aman. Kita ambil kanan. Nah, tuh, banjir. Mantap betul dah nih, baru dibilang apakah biasa tergenang ini dikasih banjir langsung tuh. Dari kemarin ada beberapa momen ya langsung dikasih bukti nyata. Tuh ada tanah ini dijual. Dia tanahnya turun segitu loh, jalanannya banjir. Dianya aman gak ya? Nah ini ada pelang jalan tuh, Cibinong masih lurus, kalau Karadenan ke kiri. Karadenan tuh daerah mana? Daerah sini. Belok sini kan maksudnya Karadenan. Ya tidak tahu lah. Siapa tahu nanti kita ada rute ke sana, ada pekerjaan ke sana kah, atau sedang ada urusan ke sana. Siapa yang tahu? Nah, ini sudah Stadion Pakansari, berarti Cibinong City Mall sudah kita capai. Tuh di depan ini berarti Cibinong City Mall ya. Wah, kita majuan dikit dah. Maaf dah kalau hitungannya ngelanggar dikit mah. Hujan, banjir tuh. Tuh, genang tuh. Tinggi. Mantap betul ini. Kayaknya belum deh. Depan lagi Cibinong City Mall. Kayaknya nggak gini perempatannya. Itu ada helikopternya tuh ya. Ya kita coba lihat deh. Harusnya sih bukan CCM ini, masih depan lagi. Nggak begini perempatannya CCM. Gitu, si paling tahu, kayak tahu aja gue kayak orang sini ya. Ayo hijau. Ayo Pak. Berangkat. Aduh. Hati-hati ya kalau hujan-hujan seperti ini ya. Kita nggak tahu posisi lubang tidak terlihat. Tuh ada helikopter. Helikopter. Kita lanjut aja ini. Belum sampai CCM ya. Berarti CCM harusnya masih di depan lagi. Metro Residence. Ya maklum lah ya, namanya juga Butamat. Nggak tahu nama jalan. Ya seperti ini.